Baik anak-anak, mengawali bab pertama untuk materi di PKN semester 2, kita akan membahas tentang mewaspadai ancaman terhadap kedudukan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, poin-poin atau submateri apa sih yang akan kita pelajari seperti yang sudah Ibu jelaskan di matriks kemarin? Di bab ini kita akan membreakdown untuk mengetahui supaya kita harus waspada nih, ceritanya kita harus menyusun dulu dong atau menelaah atau mencari tahu tentang ancaman-ancaman apa saja yang memungkinkan bisa terjadi terhadap integrasi nasional atau kesatuan bangsa. Nah, setelah kita mengetahui ancamannya, diharapkan nanti kita akan bisa merumuskan strategi bagaimana untuk mengatasi atau mencari solusi dari berbagai ancaman. Nah, aspeknya apa saja, Bu? Ada IPOLEX Hosbud Hankam, dari ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Ini nanti sesuai dengan yang ada di matriks, di akhir Ibu akan sampaikan apa yang harus kalian lakukan dan kerjakan untuk menyusun proyek yang ada sebagai penugasan dari bab ini. Baik, tanpa panjang lebar, coba telah ya, kira-kira ancaman integrasi nasional tuh apa sih, Bu? Kita kembalikan dulu ke pengertian, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan integrasi nasional? Kalau kemarin dengar kata integritas, apa hubungannya sama integrasi? Saling ada irisannya nggak sih? Atau sama nggak sih pengertian? Nah, kalau menurut KBBI yang dimaksud dengan integrasi itu adalah kelihatan nggak ya ini? Nah, yang dimaksud dengan integrasi adalah pembauran menjadi kesatuan kelompok atau kesatuan yang utuh, penyatuan dari berbagai kelompok budaya. Nah, ini kan ya yang sesuai dengan materi kita. Ini integrasi bangsa, penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam satuan wilayah. Yang seperti kita tahu bahwa dengan segala kekayaan identitas, baik suku, kemudian sosial, budaya yang ada di negara kita, sangat-sangat dibutuhkan adanya integrasi atau penyatuan, mudahnya seperti itu. Nah, ketika integrasi ini tidak bisa dibangun atau diwujudkan, maka akan terjadi disintegrasi, yakni ya keadaan tidak bersatunya gitu ya. Nah, contohnya nih kalau misalnya sebelum kita termasuk Ibu hidup ya, contoh-contoh yang termasuk ke dalam disintegrasi nasional itu apa, Bu? Nah, zaman dulu nih itu ada kejadian, misalnya hubungannya dengan disintegrasi ideologi gitu ya. Ada kejadian atau peristiwa PKI di Madiun, kemudian G30 PKI. Ini kalau di pelajaran sejarah sih harusnya udah belajar. Kemudian pemberontakan DI, TII gitu. PKI ini kan ideologinya komunis, dua-dua komunis gitu ya. Ketiganya sih komunis. Nah, kalau hubungannya dengan kepentingan, nah ada Permesta, negara federal itu yang ingin memecah belah, tidak menjadikan negara itu menjadi satu. Nah, seperti itu ya. Atau ada pemberontakan dari aparat justru, ya ini pemberontakan APRA dan juga konflik dari Andi Aziz. Ini adalah contoh-contoh dari peristiwa disintegrasi bangsa. Lalu, apa hubungannya, Bu, dengan ini semua? Sebetulnya untuk kita bisa mencapai dari integrasi nasional itu kita harus memperhatikan beberapa aspek nih. Karena ada beberapa yang harus dihadapin atau yang harus dilalui. Apa saja? Mulai dari ATHG. ATHG kalau dijabarkan ya berupa ancaman, tantangan, hambatan, gangguan. Ini mungkin kalau di 11-12 kalau misalnya belajar di kewirausahaan ada SWOT, tapi bukan S dan O-nya dihilangin. Jadi lebih ke threat dan juga weakness gitu. Jadi ada bentuknya ancaman, ada yang berupa tantangan, hambatan, dan juga gangguan. Nih kalau keempatnya nih ketika kita hidup pasti tidak akan pernah tidak menemui keempat hal ini ya. Kalau disebut ancaman semuanya bersifat mengubah, merombak. Nah, tapi dia sifatnya secara konsepsional. Artinya dia semacam sudah dicita-citakan dan dia memiliki taktik gitu loh. Jadi kalau misalnya zaman dulu sebelum terbentuk negara kesatuan Republik Indonesia gitu ya, yang masih
Hindia Belanda. Nah, Belanda bisa melakukan atau mendisintegrasi bangsa dengan konsepsional, yakni politik divide et impera. Jadi dipecah belah dulu nih supaya tidak terjadi persatuan. Nah, lalu ketika tantangan bisa jadi kembali ke internal. Artinya kalau kita berbicara tentang bangsa, ya berarti usaha-usaha apa nih yang bertujuan untuk menggugah kemampuan. Jadi kalau misalnya kita berkaca kembali ke negara kita, tantangan terbesarnya adalah berupa negara yang bersifat kepulauan, ya kan? Kalau dengan kepulauan, apakah kita anggap itu sebagai hambatan? Ya, kalau disebut sebagai hambatan, tentunya akan bersifat menghalangi, kan? Nah, tantangan ini justru dijadikan satu turning point, atau dijadikan satu titik di mana kita harus bisa mengubah hal-hal yang dirasa sulit tadi menjadi sebuah yang menantang gitu, menggugah kemampuan. Harusnya bisa kalau negara yang sifatnya kepulauan, berarti kita jadikan negara maritim. Nah, contohnya seperti itu. Lalu yang berupa hambatan, ini melemahkan dan menghalangi yang berasal dari internal, dari diri sendiri. Jadi kalau di Indonesia yang tadi ya, misalnya negara kepulauan banyak sekali dipisahkan oleh lautan. Nah, itu berasal dari diri sendiri dan sifatnya tidak konsepsional. Artinya tidak dirumusin nih dari awal, tidak dibuat taktiknya dulu gitu. Nah, kalau gangguan ini sifatnya eksternal, dari luar, dan bertujuannya sama untuk melemahkan dan tidak konsepsional. Contohnya gimana, Bu? Saya masih belum paham. Nah, kita akan fokus pada ancaman dulu nih, ya. Nah, itu coba kita flashback lagi, atau bukan flashback, tapi kita berusaha untuk menginternalisasi, memahami kembali. Sebetulnya sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, apakah kita itu serta-merta dihadapkan oleh tantangan? Tentunya tidak dong. Karena dari semua yang ada, banyak yang bisa kita temukan yang berupa menjadi keunggulan atau keunggulan dari negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama dari segi penduduk. Kita tahu bahwa penduduk Indonesia termasuk ke dalam berapa besar ya sekarang ya? Ada yang tahu nggak? Dari jumlah penduduk, Indonesia termasuk 5 besar dengan populasi terbanyak dan terpadat di dunia. Nah, selain itu, negara kita ini berada di antara daerah yang berpenduduk padat. Penduduk padat tuh di mana, Bu? Nah, kalau kita petakan berdasarkan peta dunia, orang-orang hidup itu cenderung berada di belahan bumi utara dibandingkan bumi selatan. Nah, negara kita nih berada di tengah-tengah banget nih, antara yang padat dengan yang jarang. Yang di atas ini padat, yang di bawah jarang gitu ya. Nah, selain itu juga kita berada di kumpulan atau memiliki kerjasama, membangun kerjasama antar negara yang berideologi komunis. Di sini kan RRT dengan yang liberalis di Australia, kemudian juga membangun hubungan dengan Amerika, negara-negara di Eropa yang memiliki ideologi komunis. Artinya kita punya ideologi sendiri, kita berusaha untuk menyatukan dan mencari, memfilter mana yang terbaik. Selain daripada itu, kita berbicara tentang, tadi yang kedua berarti berbicara tentang ideologinya ya. Ideologinya berada atau mengambil saripati yang terbaik dari kedua ideologi yang umum yang ada di dunia. Ideologinya Pancasila. Pancasila. Setelah itu berbicara tentang ekonomi. Nah, ketika ekonomi, tahukah kita bahwa negara kita termasuk G20? Artinya bisa diperhitungkan termasuk negara-negara yang memiliki ekonomi terkuat. Ditambah negara kita ini mengacu di ekonomi ini tengah-tengah gitu. Tidak condong ke sosialis dan juga tidak condong ke kapitalis. Diambil dua-duanya yang terbaik. Harapannya seperti itu ya. Setelah itu kebudayaan. Nah, kebudayaan kita ini juga berada di tengah-tengah antara kebudayaan timur yang ada di utara dan kebudayaan barat yang di selatan. Kalau selatan tuh mana, Bu? Australia sini kan dia pakai western gitu. Tapi kita cenderung masuk ke
memiliki kebudayaan dan adat-adat ketimuran. Nah, selain itu juga mengacu tadi keempat kebudayaan ya. Ada banyak sekali keunggulan-keunggulan dan kita berusaha untuk mencari terbaik dari yang terbaik gitu. Terakhir ada tentang sistem Hancam-nya, pertahanan dan keamanan. Nah, negara kita berada di antara sistem pertahanan yang kontinental. Artinya kontinental itu gimana, Bu? Yang full daratan semua, dan juga sistem pertahanan maritim. Di bagian sini nih, ini kan negara-negara maritim, tapi dia masuk ke negara persemakmuran di barat, selatan, dan timur. Oke, dari poin-poin yang dijelaskan tadi, kalau kita tarik atau kita lihat dari perspektif keunggulan, yes betul, ini semua adalah poin plus. Akan tetapi satu titik di mana keunggulan ini tidak bisa dijaga, maka it will turns, ya, ini akan berubah menjadi sebuah ancaman anak-anak, ya. Jadi dengan posisi silang yang sangat strategis tadi, itu bisa dikatakan sebuah potensi karena bisa memberikan dampak positif. Tetapi ketika tidak bisa dijaga dan disepelekan, maka akan justru menjadi sebuah ancaman. Nah, seperti itu gambaran dari ancaman. Coba perhatikan baik-baik dari headline berita yang Ibu sertakan. Nanti harapannya sebagai tugas dari video ini adalah dianalisis ini kira-kira nanti masuk jenis ancaman yang mana ya. Nah, kayak gitu. Dari berbagai berita yang harusnya ini adalah berita-berita yang kekinian sih ya, yang baru-baru banget. Misal tentang ekspor benih lobster, ini kayaknya dari dulu nih, hedon. Lalu kemarin ada temuan drone di laut, apakah dia termasuk spionase? Lalu tidak pernah berhenti hubungannya dengan terorisme. Dari dalam negeri ternyata ada yang mendeklarasikan, bentuknya belum ke arah sudah ke arah separatis gitu. Apakah termasuk yang sudah Ibu lakukan nih? Apakah sudah bangga dengan bahasa Indonesia? Dan ideologi termasuk juga kebudayaan kita tergerus oleh kapitalisme. Wow, itu semua adalah bukti nyata bahwa ancaman itu nyata dan terjadi loh di sekitar kita. Ancaman secara umum garis besarnya, ancaman ini terdiri atas dua garis besar, yakni ancaman yang berupa militer dan ancaman yang non-militer. Bu, bedanya di mana? Nah, ini sengaja nggak Ibu tulis ya. Jadi buat kalian nanti harapannya ketika ada penilaian harian atau apapun, kalian juga ada catatannya dong kalau bisa ya, dan Ibu harapkan seperti itu. Jadi kalau untuk ancaman militer bentuknya bisa berupa perang saudara, agresi wilayah, sabotase, pemberontakan, atau juga pelanggaran wilayah oleh negara lain. Tuh klaim-klaim dari laut Cina Selatan yang sampai sekarang konfliknya tiada akhir. Gitu ya. Dan sekarang yang lebih berbahaya karena kita sudah terbebas dari penjajahan gitu kan ya, yang militer. Justru yang lebih berbahaya adalah ancaman non militernya. Nah, kalau yang menyerang generasi muda, mulai dari penyalahgunaan narkoba, kemudian perusakan lingkungan, kemiskinan, pembodohan, kemudian pelunturan dari kesatuan dan persatuan, derasnya budaya asing yang masuk ke dalam negeri, ditambah dengan kita yang tidak memiliki value, sikap, prinsip, akhirnya mudah untuk dipengaruhi. Terjadilah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kita sama-sama tahu, tapi kita diam, artinya kita sama-sama melanggengkan. Itu sedihnya. Harapannya supaya tidak ada lagi dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadilah putra-putri bangsa yang memiliki value, seperti itu pesan sponsornya. Ancamannya apa saja Bu? Secara garis besar ancamannya nanti terdiri dari 5 bidang ya. Ini tadi ancaman yang apa sih Bu? Ini termasuk ancaman yang non militer anak-anak. Ketika di breakdown, ancaman non militer nanti menggerogoti di 5 bidang ini. Ibu akan langsung kasih penjelasan lewat lisan juga kayaknya ya. Kalau berbicara tentang ideologi, yang kita tahu ideologi kita adalah ideologi Pancasila. Nah, ketika ideologi Pancasila ini sudah dipegang,
kemudian ada beberapa barisan yang sakit hati, atau karena derasnya arus westernisasi, kita mudah terkikis oleh ideologi-ideologi yang lain, mulai dari ideologi sosialisme atau komunisme, lalu ideologi liberalisme, belum lagi ditambah yang radikalisme gitu kan. Ini semua yang memiliki potensi untuk memecah belah bangsa. Kenapa sih, pertanyaannya, kok mudah sekali ideologi itu masuk? Karena tidak terinternalisasi nih nilai-nilai Pancasila ke lubuk dan sanubari diri masing-masing. Makanya mudah untuk orang awam nih ya, diiming-imingi oleh ekonomi yang lebih maju, akhirnya ikut-ikutan jadi radikal. Atau yang tidak memahami, tidak memiliki sifat intoleran, dia juga bisa jadi radikal. Yang sibuk mencari dunia, sibuk dengan kebebasan tanpa memperhatikan hak-hak orang lain, nah condong ke liberal. Dan semuanya akan panjang kali lebar nanti. Untuk selanjutnya dari politik, ini politik bisa bersumber dari luar dan dalam negeri. Yang sekarang lagi booming, kemarin ada perang dagang antar dua negara adidaya gitu kan, di antara China dengan Amerika. Amerika melakukan embargo dagang, kemudian efeknya apa ke pasar modal Indonesia gitu kan. Banyak sekali kekuatan dari dimensi politik, bisa berupa juga pengerahan massa untuk menumbangkan pemerintahan tahun 98 kemarin ya, reformasi. Kalau ada penggalangan kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah, ada juga gerakan separatisme melalui perjuangan politik tanpa senjata. Tujuannya untuk menarik simpati masyarakat sih, yang sulit dihadapi dengan kekuatan militer. Itu tadi contoh-contoh dari ancaman di bidang politik. Intinya adalah siapapun pemimpinnya, kita sebagai rakyat, kita yang milih gitu kan. Nanti ada masanya ketika kalian memilih, pilihlah betul-betul karena dilihat dari track record gitu. Jangan sampai kemudian ketika siapa penguasanya masuk ke barisan sakit hati, kemudian mengutuk-ngutuk, mencaci pemerintahan yang ada. Itu sama aja ya, yang salah siapa? Yang salah milih dong, yang milih siapa? Ya siapa lagi kalau bukan kita gitu kan. Ada lagi nanti ancaman di bidang ekonomi. Wow, ini sangat bisa kita lihat dan bisa kita amati di sekitar kita. Kalau di Arab Saudi ya mungkin tidak terdengar gaungnya sampai di sini ya, tapi kalau hidup di Indonesia itu untuk bikin tempe aja mesti harus impor, kedelai, beras juga impor. Habis itu ada penanaman modal dari asing. Jadi kalau yang startup itu pendanaannya dari asing. Ya, ada satu sisi di mana ketika jumlahnya itu tidak berlebihan, itu bisa membangun perekonomian bangsa gitu. Tapi ketika sudah lebih, nah itulah yang berbahaya ya. Apa akibatnya ketika ekonomi ini condong ke kapitalisme atau liberalisme? Ada kesenjangan sosial yang tajam akibat persaingan bebas gitu kan. Nah, ada monopoli pasar. Mungkin kalau sekarang monopolinya Google gitu ya, yang menjadi perusahaan raksasa teknologi gitu dengan segala kecanggihannya, yang punya Facebook, yang punya WhatsApp, nah kita akan mudah untuk dimonopoli. Yang terbaru kasus privacy WhatsApp itu salah satu contohnya ya. Dan ada lagi sosial budaya. Banyak sekali nanti Bu ceritanya. Sosial budaya apa aja Bu? Mulai hedonisme, sikap individualisme, gejala westernisasi. Nah, westernisasi itu apakah dengan pakai bahasa anak Jaksel, anak lo gue gitu, terus artinya kita ikut-ikutan westernisasi Bu? Ya enggak gitu juga gitu. Artinya westernisasi itu betul-betul luntur budaya keindonesiaannya, ikut-ikutan budaya barat yang tidak diseleksi dulu nih, yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku di negara kita. Kemudian makin mudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Itu yang betul-betul adalah nilai bangsa sendiri loh ya, tapi makin luntur gitu. Dan kalau ancaman pertahanan keamanan di bidang pertahanan dan keamanan sih, ini mungkin nanti jatuhnya ke yang lebih ke militer ya. Ibu lupa tadi yang non militer ada sampai D. Nah, ini apa aja Bu? Mulai dari agresi, lalu ada pelanggaran wilayah, ada pemberontakan bersenjata,
Nah, ini semua siapa nih? Apakah ini semua tugas dari TNI aja, Bu? Ya enggak dong. Kita sebagai putra-putri bangsa wajib juga untuk melakukan bela negara, ya. Oh, belum lengkap. Ada spionase. Spionase ini mata-mata. Ada juga nanti sabotase. Wow, sabotase ini yang mengambil objek-objek vital atau instalasi strategis gitu. Misal kalau zaman dulu sih sabotase itu ini nih, pengambil alihan kedudukan ibu kota. Makanya di zaman dulu ibu kotanya sempat pindah-pindah ke dua tempat kan, ke Jogja sama ke Bukit Tinggi. Nah, itu salah satu contoh yang sabotase. Oke, ada banyak dan tidak akan cukup kalau dipanjang kali lebarkan, karena nanti tujuannya yang lebih mengelaborasi adalah kalian dalam bentuk proyek. Proyeknya apa? Silahkan dicek di Google Classroom. Ada pertanyaan? Silahkan disampaikan.